Jadi kalau kita berbicara masalah relevansi daripada surat himbauan tersebut, ya kan, apakah itu akan diterapkan, akankah terrealisasi oleh kampus, ya kan? Akankah terimplementasi oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan himbauan gubernur yang berupa surat edaran yang kawan-kawan nilai surat itu semacam hanya sebagai formalitas saja, gitu kan? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jumpa lagi bersama saya dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang di channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Kali ini saya akan coba membincangkan permasalahan yang lagi isu yang lagi booming di kalangan mahasiswa maupun di kampus-kampus. Saya hari ini coba mengundang Saudara Rudianto Widodo selaku Ketua Forum Suara Mahasiswa se-Sumatera Selatan. Baiklah, saya akan menyapa Mas Widodo. Siapa? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, itu Mas Widodo, coba kita bedah membincangkan permasalahan yang lagi tren di tengah-tengah kawan-kawan mahasiswa dan kampusnya masing-masing. Bahwasanya berapa hari yang lalu Gubernur kita Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru telah mengeluarkan surat terkait dengan himbauan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa dengan nomor surat 420-450-3-Disdik-SS 2020. Nah, bagaimana ini Mas Widodo tanggapan kawan-kawan terkait dengan surat himbauan ini? Silakan Mas Widodo. Jadi begini Pak, terkait surat himbauan gubernur tentang keringanan biaya kuliah baik di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ini kan, ini memang menjadi harapan besar bagi kawan-kawan mahasiswa, bagi seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Ini sangat mengharapkan sekali bantuan, uluran tangan daripada pemerintah serta sinergitas yang baik antara pemerintah dengan pimpinan kampus, baik itu rektor maupun pimpinan yayasan dan sebagainya, itu kan, untuk menyelamatkan sektor pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu. Nah, jadi dengan keluarnya surat himbauan ini, saya mendengar dari ada berapa juga mahasiswa yang coba chat ke saya, bahwasanya apakah benar himbauan ini benar-benar ini bisa dilaksanakan oleh pihak kampus negeri maupun swasta atau seperti apa? Nah, makanya dari itu saya mengundang perwakilan mahasiswa. Seperti apa nih keinginannya kira-kira? Jadi kalau kita berbicara masalah relevansi daripada surat himbauan tersebut, ya kan, apakah itu akan diterapkan, akankah terrealisasi oleh kampus, ya kan? Akankah terimplementasi oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan himbauan gubernur yang berupa surat edaran yang kawan-kawan nilai surat itu semacam hanya sebagai formalitas saja, gitu kan? Baik itu dari tujuan kepada yang terhormatnya itu bukan kepada fokus sasaran kampus per kampus masing-masing, tapi ini secara umum, gitu kan? Jadi
seolah-olah surat himbauan ini bersifat tertulisnya penting, namun secara tidak tertulis ini ingin merealisasikan silahkan, tidak ingin merealisasikan ya juga silahkan gitu kan. Jadi bukan menjadi hal yang menjadi wajib itu Pak. Jadi di kawan-kawan mahasiswa ini artinya mungkin dari forum suara mahasiswa Sumatera Selatan ini mungkin pernah juga membincangkan atau mendiskusikan permasalahan ini. Sebenarnya apa sih yang diinginkan mahasiswa sesungguhnya dengan kita Palembang ini terdampak pandemi COVID-19 ini? Jadi kalau kita melihat keadaan daripada dampak COVID-19 ini khususnya di sektor pendidikan mahasiswa ya kan, perguruan tinggi ini memang menjadi pembahasan penting karena kenapa? Ketika mahasiswa tidak lagi mampu untuk membayar uang kuliah tunggal karena terdampak ekonomi orang tua ya kan, baik itu mereka sendiri yang sedang bekerja. Nah, ini akan memicu terjadinya cuti studi secara besar-besaran atau stop out ya kan. Ini kan iya betul Pak, ini kan sangat memprihatinkan sekali ya kan. Kita aja mendengarkan pilu gitu kan hati ini kan. Cuman bagaimanapun kita hari ini jangan hanya mengeluh atas keberatan dan juga ketidakadilan itu, tapi di sini kita berjuang berusaha sama-sama mengawal ya kan surat himbauan gubernur dan kemudian nanti akan diindahkan oleh pihak kampus masing-masing gitu Pak. Nah kemudian terkait surat himbauan daripada gubernur itu memang beberapa kampus ini sudah mengkonfirmasi kan hasil daripada kita diskusi dengan kawan-kawan forum suara mahasiswa Sumatera Selatan bahwa ada beberapa kampus yang memang masih mewajibkan mahasiswanya untuk membayar SPP secara full gitu kan di tengah pandemi ini. Bahkan sedikit pula dengan kata-kata yang menegaskan bahwa ketika mahasiswa di kampus itu tidak membayar uang kuliah tunggal atau SPP, maka dia tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian itu Pak. Ujian semester itu Pak. Nah ini kan berarti kan ini secara tidak langsung adalah mengkebiri hak-hak daripada mahasiswa gitu kan. Dan perguruan tinggi negeri maupun swasta ini belum adanya toleransi pada mahasiswa yang terdampak gitu Pak, kan? Artinya kampus juga balik lagi bahwasanya dengan himbauan ini kampus tidak bergeming atas himbauan gubernur ini ya. Nah makanya itu ini juga yang sangat kita sayangkan dari Gubernur Sumatera Selatan dengan yang seharusnya memberi suatu kebijakan atau menjadi peraturan itu kan, bukan hanya sekedar himbauan yang sifatnya terserah gitu kan, lepas tangan saja gubernur kan. Yang penting inilah upaya gubernur untuk seakan-akan peduli dengan dunia pendidikan dengan mengeluarkan surat himbauan dan membuat video himbauan, namun tidak ditekankan kembali kepada pihak kampus masing-masing gitu Pak. Jadi upaya apa kira-kira yang akan kawan-kawan mahasiswa lakukan melalui wadah forum suara mahasiswa yang akan lakukan ke depan? Ya, jadi kebetulan hari ini sore ini ya kan kami dari forum suara mahasiswa Sumatera Selatan kami mengadakan diskusi secara umum, secara terbuka untuk seluruh mahasiswa yang belum terkoordinir untuk menyampaikan aspirasi dari kampus masing-masing ya kan. Kita upayakan ini seluruh perwakilan daripada mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Selatan akan mengikuti diskusi tersebut yang nanti akan kita bertukar informasi, bertukar gagasan, lalu kemudian kita menentukan langkah apa yang harus kita ambil ya kan selaku mahasiswa ya. Karena banyak sekali pertanyaan mahasiswa ini bisa apa hari ini kan terkait dampak COVID-19 ini di sektor pendidikan ya kan. Nah itu jadi ya nanti akan muncul satu solusi, satu langkah strategis ya kan. Entah itu formula seperti apa, ya pastinya kawan-kawan mahasiswa hari ini sangat berusaha, sangat mengawal dan mengapresiasi kinerja gubernur tentang memberikan surat himbauan. Namun lagi-lagi ini masih kita tunggu apakah ini akan benar-benar terrealisasi ya kan, atau hanya sekedar hiburan semata ya? Iya. Di tengah pandemi ini nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara hak dan kewajiban, kalau pihak kampus itu sudah memberikan
materi-materi perkuliahan melalui metode daring nih. Iya, daring, online. Kuliah online. Menurut kawan-kawan mahasiswa, kira-kira efektif atau tidak kalau mengikuti kuliah daring? Ini kita bicara hak dan kewajiban lah. Bu dosen istilahnya sudah memberikan materi-materi dan mahasiswa juga mengikuti. Kira-kira ini maksimal atau tidak? Betul. Kalau sampai hari ini kita menurut survei dari para kawan-kawan mahasiswa ini, kuliah online ini belumlah efektif dan belum maksimal karena mayoritas dosen itu memberikan hanya tugas, bukan memberikan materi. Bukan seperti perkuliahan tatap muka pada umumnya, kan? Tapi malah mereka memberikan tugas online, gitu kan? Bukan kuliah online. Inilah yang membuat keluhan daripada mahasiswa, kan? Padahal mahasiswa sudah memberikan kewajiban dengan membayar biaya kuliah, namun mereka tidak mendapatkan hak, fasilitas, itu kan? Dan kemudian kuota yang mereka pakai, kan, baik itu mereka kuliah online melalui Zoom, melalui daring, tadi kan, ini mereka terbebani oleh mereka sendiri. Oh, kan? jadi kuota beli sendiri. Beli sendiri, Pak, ya kan? Tidak difasilitasi oleh kampus. Ini artinya apa? Tidak ada dukungan, support, ya kan, untuk kemudian bisa melancarkan, ya kan, menyelamatkan sektor pendidikan tadi. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh tahu asumsi dari kawan-kawan mahasiswa, selayaknya kampus itu memberi potongan berapa persen lah dari kalau kita bicara hak dan kewajiban, kira-kira berapa persentase lah? Jadi kalau kita berbicara masalah persentase antara kewajiban dan juga hak, gitu, Pak, yang sesuai dengan kondisi saat ini itu bisa sampai 50% itu, Pak, untuk biaya kuliah SPP ataupun UKT, gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kondisi mahasiswa harus kuliah online dari rumah, ya kan, lalu apa fasilitas yang mesti dibayar oleh mahasiswa, begitu lagi kan, ya, Pak? Itu ya. Jadi mungkin ini saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mungkin Mas Udo ada lagi yang ingin disampaikan untuk himbauan kepada mahasiswa atau pemerintah, silakan Mas Udo. Nah, jadi untuk pemerintah itu, Pak, seharusnya tegas, gitu kan, untuk kemudian memberikan instruksi. Jangan sekedar hanya memberikan surat himbauan atau edaran, gitu, tapi memang betul menjadi kebijakan dan juga aturan yang harus memang betul ditaati oleh perguruan tinggi itu, kan. Jadi birokrat kampus bisa mengindahkan ketika aturan ini ada konsisten sifatnya, kan. Nah, kemudian juga untuk kawan-kawan mahasiswa, ini kita semua wajib mengawal di kampus masing-masing, gitu. Karena seluruh sektor pendidikan ini dan juga sektor ekonomi ini pasti akan berdampak kepada di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Maka dari itu mahasiswa hari ini harus memperjuangkan hak-haknya, gitu kan. Bagaimana ketika mereka sudah memberikan kewajiban, mereka harus meminta atau menagih hak mereka, fasilitas, gitu kan. Bukan berarti mahasiswa hari ini seakan-akan tidak mampu, tapi juga sebagian mahasiswa harus berpikir bagaimana hak ini bisa didapatkan, gitu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja Mas Udo. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold.